Halo anak-anak, selamat pagi. Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas Ibu persilakan. Om Swastiastu. Bagaimana anak-anak liburan kalian di hari Minggu kemarin? Apakah tugas yang Ibu kasih pada minggu lalu sudah kalian kerjakan? Bagus sekali ya. Silakan nanti kalian kumpul tugas tersebut kepada ketua kelas kalian ya. Nanti ketua kelas memberikan kepada Ibu. Nah, bagaimana? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir ya? Nah, bagus sekali ya kalau semua hadir. Nah, selanjutnya siapa di sini yang sudah sarapan? Nah, Ibu membawa sebuah roti loh. Ada yang belum sarapan? Ayo, ngaku. Loh, Mira kenapa belum sarapan? Oh, orang tuanya belum masak. Iya. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya, kenapa sih kita perlu sarapan? Ada yang tahu nggak? Silakan diajukan tangannya. Nanti Ibu akan memberikan nilai tambahan. Ya, untuk Wawan, silakan dijawab pertanyaan Ibu. Ya, bagus sekali Wawan ya. Nomor absen berapa Wawan? Absen 3. Oh iya, nanti Ibu tambahkan nilainya ya. Jadi, benar ya yang dikatakan teman kalian Wawan, kenapa kita perlu sarapan? Itu karena sarapan itu sangat penting bagi tubuh kita, terutama untuk memberikan tubuh kita energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai zat makanan yang terdapat pada makanan, dan Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi dari zat makanan tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu akan menampilkan sebuah gambar mengenai jenis-jenis makanan. Silakan setelah kalian melihat gambar yang Ibu tampilkan, silakan kalian sebutkan gambar apa sajakah yang Ibu tampilkan tadi ya. Nah, untuk gambarnya itu merupakan gambar yang ini. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyebutkan gambar apa saja yang Ibu tampilkan tadi? Silakan diacungkan tangannya. Ya, untuk Adit. Ya, pintar sekali Adit ya. Gambar yang sudah disebutkan oleh Adit tadi itu merupakan gambar dari ubi, padi, sayur mayur, buah-buahan, minyak, dan daging. Nah, semua gambar-gambar yang sudah disebutkan Adit tadi itu merupakan gambar-gambar makanan yang mengandung zat-zat makanan yang memberikan tubuh kita energi sehingga tubuh kita dapat beraktivitas dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur apa saja atau zat apa saja yang terkandung dari gambar yang sudah Ibu perlihatkan tadi. Yang pertama yaitu ubi. Nah, di dalam ubi atau padi terdapat karbohidrat, di mana karbohidrat ini merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Nah, di dalam karbohidrat tersusun oleh gugus gula, yaitu tergolong dari 3 gugus gula. Yang pertama ada monosakarida, yang kedua ada disakarida, dan yang ketiga yaitu ada polisakarida. Nah, yang pertama yaitu mengenai monosakarida. Nah, monosakarida merupakan karbohidrat yang tersusun dari 1 gugus gula. Contoh dari monosakarida ini yaitu adalah glukosa, laktosa, dan fruktosa. Yang kedua yaitu mengenai disakarida. Nah, disakarida ini merupakan karbohidrat yang tersusun atas 2 gugus gula. Contohnya seperti maltosa, laktosa, dan sukrosa. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai polisakarida. Nah, polisakarida ini merupakan karbohidrat yang tersusun atas
lebih dari 10 gugus gula. Nah, contoh dari polisakarida ini yaitu amilum, selulosa, dan glikogen atau yang disebut dengan gula otot. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai protein atau daging. Nah, komponen dasar dari protein adalah senyawa sederhana yang disebut dengan asam amino. Jadi, di dalam sistem pencernaan kita ini, protein itu dirombak menjadi sebuah asam amino. Nah, di mana asam amino ini digolongkan menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah, fungsi dari protein ini yaitu untuk membangun sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Nah, anak-anak bisa bayangin jika kita kurang memakan daging atau kurang asupan protein, jadi sel-sel di dalam tubuh kita yang rusak ini tidak bisa dibangun dengan baik oleh tubuh-tubuh yang bersangkutan. Nah, selain itu anak-anak, ternyata protein ini juga membentuk zat kebal atau zat antibodi di dalam tubuh kita. Kebayang nggak kalau misalkan kalian kurangan protein juga nih, sedikit memakan daging atau lebih banyak memakan sayur-sayuran, jadi zat antibodi atau zat kebal dalam tubuh kita ini kurang dibentuk. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai lemak. Nah, komponen dari asam lemak itu dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa itu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Mungkin ada yang bisa, silahkan diangkat tangannya. Bagaimana? Tidak ada yang bisa? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai asam lemak tak jenuh. Jadi, asam lemak tak jenuh itu merupakan wujud yang padat dan bersama gliserin itu akan disintesis oleh tubuh kita sendiri. Nah, sedangkan asam lemak tak jenuh itu bersifat cair dan tidak dapat disintesis oleh tubuh kita sendiri, melainkan asam lemak tak jenuh ini ditangani dari luar atau dari lingkungan kita. Nah, selanjutnya mengenai fungsi dari asam lemak. Nah, jadi fungsi dari asam lemak itu yang pertama yaitu sebagai penghasil energi dan penghasil kalori. Yang kedua yaitu sebagai pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang ketiga yaitu sebagai pelindung alat-alat tubuh. Yang keempat yaitu sebagai pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Yang kelima yaitu sebagai membangun bagian sel-sel dari tubuh kita di bagian sel-sel yang tertentu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai vitamin. Pasti kalian tahu nih vitamin apa saja yang diperlukan oleh tubuh. Dan kalian tentunya pasti di rumah itu meminum suplemen seperti vitamin. Nah, vitamin adalah suatu zat atau senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh dan tidak menghasilkan sebuah energi. Jadi, vitamin ini tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga tubuh kita harus ditangani dari luar tubuh. Nah, vitamin ini digolongkan berdasarkan kelarutannya di dalam air, anak-anak. Jadi, vitamin itu digolongkan menjadi vitamin yang dapat larut di dalam air. Jadi, contoh dari vitamin yang dapat larut dalam air yaitu vitamin D dan vitamin C. Yang kedua yaitu vitamin yang tidak dapat larut dalam air. Contoh dari vitamin yang tidak dapat larut dalam air ini yaitu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K yang disebut dengan vitamin A, D. Ingat ya. Nah, selanjutnya yaitu mineral.
mineral. Ada yang tahu nggak di sini? Apa itu mineral? Contohnya, ya, Mira? Nah, benar sekali ya katanya Mira, mineral itu contohnya seperti air. Nah, air itu tentunya sangat penting bagi tubuh kita. Nah, jika kita jarang minum air, maka tubuh kita akan mengalami yang disebut dengan dehidrasi. Jadi ingat ya, air itu tidak kalah pentingnya dari protein, karbohidrat, vitamin. Nah, bagaimana anak-anak mengenai unsur-unsur dan zat makanan yang terdapat dalam makanan yang sudah dijelaskan tadi dan mengenai syarat-syarat makanan yang sehat, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak semua, silakan diajukan tangannya jika masih ada materi yang belum dimengerti, silakan. Nah, tidak ada yang bertanya, jadi silakan anak-anak yang tadi sudah mampu menjawab pertanyaan ibu, silakan ketua kelas untuk mencatat nomor absennya ya. Jadi selanjutnya, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah ibu jelaskan tadi? Nah, bagaimana? Silakan diajukan tangannya. Iya, Agustina, silakan. Ya, benar ya yang dikatakan oleh Agustina. Silakan diberi tepuk tangan kepada temannya. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang sudah ibu belajarkan hari ini yaitu mengenai karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Selain itu juga mengenai syarat-syarat makanan yang higienis seperti tidak mengandung kuman, penyakit, dan lain-lain. Nah, selain itu makanan itu harus memenuhi kebutuhan tubuh manusia seperti karbohidrat dan yang lainnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian melakukan uji makanan atau praktikum seperti praktikum amilum, glukosa, protein, dan lemak. Sudah dicatat? Silakan kalian cari kelompok sebanyak satu kelompok 5 orang. Nah, selesai kalian lakukan praktikum, silakan kalian membuat laporan mengenai uji makanan tersebut yang disertakan oleh pembahasannya dan hasil dari praktikum tersebut. Mungkin sampai sini saja pelajaran yang ibu berikan mengenai zat makanan. Silakan mengenai materi-materi yang belum kalian pahami, silakan kalian lebih pahami, kalian cari di internet, di mana saja, di buku atau di jurnal-jurnal, silakan kalian cari. Nah, silakan ketua kelas. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak, silakan kalian jaga kesehatan kalian ya.